Perang AI di dunia lagi memanas. Nah, tamu kita kali ini adalah Bapak Hari Nugraha. Beliau adalah Country Manager dari Intel Indonesia. Dan kita nanti akan ngebahas tentang bagaimana sih skema atau peta persaingan dari AI yang ada di dunia. Dan bagaimana Intel nanti akan ngambil posisi untuk bisa memenangkan kembali posisi market leader di chip prosesor yang itu akan mengakselerasi teknologi AI yang ada di dunia. Pak Hari, terima kasih sekali untuk waktunya. Dan kita akan ngomongin tentang AI yang lagi rame. Kan memang kan sekarang kan kalau kita bicara teknologi AI ini lagi naik daun ya. Nah ini justru pertanyaan pertama nih yang menggelitik saya adalah dalam pandangan Pak Hari sendiri ya, melihat persaingan chip prosesor, khususnya yang berbasis AI atau yang akan digunakan untuk teknologi AI, itu sekarang seperti apa Pak persaingannya? Iya nih, ya AI ini lagi seru-serunya nih Mas Indawan ya sekarang di sini. Jadi kalau berbicara kecerdasan buatan AI, sebetulnya ini salah satu tipe workload aja sebetulnya kalau dari dunia komputasi gitu ya. Jadi kalau kita berbicara dunia semiconductor, yang namanya prosesor semiconductor itu kan otaknya dari sisi komputer, fundamentalnya di sana. Nah, kita lebih banyak mengenal yang namanya CPU. CPU itu adalah prosesor yang multiguna lah, multipurpose sebetulnya. Jadi dia melakukan eksekusi dari instruksi dari sisi software, kemudian manajemen dari hardware, termasuk memori segala macam. Jadi multipurpose. Kemudian ada namanya GPU sekarang. GPU ini dulu awalnya lebih dikenal untuk gaming, hardware untuk akselerasi dari grafis ya kan. Tapi ternyata ada fungsi yang lain. Dia tuh dari sisi prosesor ini, dia bisa melakukan komputasi secara paralel. Yang ternyata ini banyak dimanfaatkan untuk kegiatan ilmiah, untuk riset banyaknya awalnya di situ. Nah sekarang ada lagi satu lagi yang disebut dengan Neural Processing Unit. Ini lebih mirip, ini lebih spesifik lagi untuk prosesor untuk AI, Artificial Intelligence. Jadi kalau kadang-kadang saya suka bercandanya gini, ini kayak dokter sebenarnya. Jadi kalau CPU itu kayak dokter umum, kemudian GPU ini kayak dokter spesialis. NPU lebih spesifik lagi, spesialis yang lebih spesialis lagi, kayak super spesialis lagi dipakai. Nah, dari klasifikasi seperti ini, jadi sebetulnya namanya AI ini tergantung dari kebutuhannya. AI itu sekarang itu lebih baik dikenal AI ada identik dengan GPU gitu. Padahal sebetulnya tergantung dengan kebutuhannya dan workload-nya, bisa running di CPU-nya, bisa running di NPU-nya juga gitu. Jadi ada berbagai macam flavors ini. Nah, sekarang memang kompetisinya banyak. Nah, yang harus kita perhatikan sebenarnya lebih cermati sekarang, AI-nya apa yang kita maksud, supaya lebih jelas dari sisi NPU, apa prosesor yang diperlukan itu. Nah, boleh dielaborasi dari AI-nya apa? Nah, berarti kan jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan nanti ya chip yang seperti apa yang nantinya akan banyak demand-nya atau yang akan diproduksi oleh Intel gitu. Itu boleh dielaborasi, Pak? Iya. Yang banyak dikenal sekarang banyaknya Generative AI. Generative AI ini suatu AI yang besar sekali, namanya juga Large Language Model gitu ya. Modelnya itu menggunakan dengan parameter yang skalanya itu sudah triliunan gitu di sana. Nah, tentu kalau untuk memproses ini diperlukan processing capacity yang sangat besar di sana. Tidak hanya processing capacity, power-nya pun besar sekali di situ. Tapi ada juga model-model lain yang mungkin tidak memerlukan parameter yang sebesar itu gitu ya di sini. Nah, ini akan menarik sebetulnya untuk yang secanggih seperti ChatGPT misalnya. Ini kalau kita bicara processing capacity, bukan processing capacity, power yang diperlukan itu kalau nggak salah untuk training satu model itu setara kebutuhan listriknya itu hampir sama dengan 1.000 rumah tuh. Gitu ya? Iya. Itu mentraining selama berapa lama itu? Ya itu tergantung secara kebutuhannya berapa lama gitu. Sementara kalau mau dipakai nih sehari-hari udah dipakai. Itu kalau seharinya itu setara dengan 33 rumah. 33.000 rumah listriknya. Jadi kebutuhannya banyak gitu ya. Jadi tergantung kompleksitasnya di sana. Nah, itulah kebutuhannya di sana. Nah, nanti tergantung dari modelnya mau seperti apa gitu. Kan kalau bicara AI ini orang mungkin lebih mengenal Generative AI. Generative AI yang AI-nya kelihatan. Mau bikin apa namanya sekarang lagi ramai itu karikatur. Iya, kan? Untuk gambar atau teks, bahkan sekarang video yang lagi rame nih sekarang. Jadi itu kelihatan. Teks to video, Itu AI yang kelihatan tuh. Padahal sebetulnya ada fungsi-fungsi AI yang kasat mata yang di back end.
Back-end. Salah satu cerita yang saya dapat itu misalnya contoh yang menarik, kita kan lagi e-commerce lagi rame ya. Kalau misalnya ada penjual nih mau jual barang, dia kan harus mengkategorikan. Dia harus pilih tuh masuk katalog ini masuk barang jenis apa, tipe apa. Dalam e-commerce itu ribuan mungkin ya kategori. Dia bisa salah ngeklik aja, impact-nya kan banyak gitu ya. Nah sekarang dengan bantuan AI apa? Cukup difoto, di-recognize, udah langsung self-categorize. Jadi itu making easy, itu di belakang layar. Nah hal-hal sederhana seperti itu yang kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya ada AI di baliknya gitu. Dan butuhkan chip yang berbeda dengan chip yang generative AI tadi ya. Nah ini menarik ya, kalau kita bicara generative AI dengan kita sebutnya non-generative AI, itu aja lah ya, pokoknya yang di luar generative AI, kita katakan gitu Pak ya. Kan kebutuhan chipnya berbeda. Nah ini yang pertanyaan saya selanjutnya adalah sebenarnya konteks bagaimana Intel merespon perkembangan dalam teknologi AI ini. Ya, pertama mungkin gini, mana di antara dua itu yang sekarang dalam pandangan Pak Hari ya, yang tarikannya paling kencang? Tebakan saya adalah generative AI, tapi saya ingin verifikasi dulu nih, benar apa nggak gitu ya? Bukan berarti kan yang sebagian sebut traditional AI, sebagian sebut sebagai predictive AI. Pokoknya kita sebutnya non generative AI aja deh gitu. Tapi ini kan masih tetap jalan kan Pak ya, kan demand-nya kan juga masih gede gitu. So dalam perspektif Bapak, di antara dua ini ya, mana yang tarikan pasarnya paling kuat dan berdampak kepada supply kan? Konteksnya Intel sebagai chip manufacturer kan menghadirkan supply kan. Nah, mana di antara dua ini yang lebih seksi dan bagaimana Intel merespon adanya tarikan pasar di katakanlah dua kategori AI ini, Pak? Iya. Kalau secara umum memang AI ini menjadi populer begitu ada ChatGPT yang orang di sana dipakai untuk kebutuhan sehari-hari kita, untuk kerja, gitu. Saya mau bahas tuh nih kebutuhan sehari-hari. Kita aja belum memanfaatkan itu dengan optimum gitu ya. Nah, tapi kalau kita berbicara dari dari tadi jenis aplikasinya, dari kesini gitu ya. Kan kalau kita mau workflow-nya berawal misalnya dari satu device. Kita melakukan instruksi pada device ini karena dia memerlukan komputasi yang sangat besar, mungkin si device ini tidak sanggup. Harus dikirimlah dia melalui ke cloud, ya kan, melalui internet, koneksinya ke cloud, diproseslah di sana gitu kan. Terjadi apa yang kita dapatkan dengan hasil AI yang kita dari sana. Dengan perkembangan, terutama ke arah enterprise, tidak semua perusahaan merasa nyaman sebetulnya untuk mengirimkan data dikirimkan ke atas. Maka dia buat ini ya, on-premise ya Pak ya? It could be an on-premise. Bahkan sebetulnya permintaannya sekarang ke sini adalah bisa nggak di gadgetnya gitu, digeser ke ujung. Makanya kita mengenal dari kan ini Edge, ada Edge AI yang di situ ya. Nah ini salah satu tren baru yang karena ke sini. Intel ini menjadi salah satu strateginya Intel. Karena nanti ada keperluan di sisi gadget atau klien kita menyebutnya. Jadi klien kita ini kita sudah siapkan juga sudah AI capable. Kemudian di data center atau cloud tadi si prosesornya pun sudah AI capable. Gitu. Nah, kita baru meluncurkan di awal tahun kemarin untuk di klien itu prosesor yang biasa masuk ke laptop itu sudah masuk ke generasi 14, Mas Indrawan. Di dalamnya itu tadi kan saya di awal cerita ada CPU, GPU, NPU, tiga-tiganya ada dalam satu chip. So, your computer yang udah generasi 14 itu sudah bisa running AI di dalam laptopnya itu sendiri. So jadi tren ke depan mungkin ya certain libraries yang selama ini ada di cloud bisa ditaruh di situ. Jadi LLM-nya itu akan di storage-nya langsung di laptop sendiri. Jadi aman, nggak akan ke tangkap atau ke record oleh siapapun. Betul. Itu salah satu apa yang dilakukan dari sisi device. Dan itu sudah di-launch, Pak? Sudah, generasi 14. Namanya Meteor Lake. Kemarin kita baru launching. Kedua, di sisi prosesor server nih, sama juga. Kita masukkan lagi kapabilitas dari AI-nya. Nah, kalau untuk dari sisi server, itu ada on top, di atas kita juga ada beberapa platform akselerator namanya. Nah, dari platform akselerator ini adalah untuk mempercepat, kan kalau program AI ini banyak di coding dalam berbagai bahasa. Nah, ini dengan platform itu yang bisa running di atas server biasa, bisa running AI secara lebih cepat. Jadi klasifikasinya ada client, ada tadi untuk yang dari Xeon prosesor, ada lagi satu prosesor kalau butuh yang khusus buat AI, kita punya lagi prosesor namanya Habana Gaudi. Itu ditaruhnya di? Ini persis sekelas GPU yang tadi, khusus untuk running yang AI yang khusus. Ditaruhnya di server atau di bisa laptop? data center.
Oh, di data center. Data center ini jadi sana. Jadi kita punya range-nya dari end to end yang ada di sini. Strategi kita mengatakan ke sini. Jadi edge udah siap, that's trend, back-end-nya ada, perlu yang lebih powerful lagi kita juga sudah ada. Plus on the top ada platform nih yang kita lakukan kita siapkan. Nah, ini menarik ya. Saya kan termasuk yang dulu kalau beli komputer tuh abaikan mereknya, lihat logo Intelnya gitu kan. Terima kasih loh. Sehingga itu brand agnostik gitu, yang penting Intel aja di dalamnya gitu kan. Lalu kan kemudian menarik ya bahwa setiap industri itu pasti ada evolusinya gitu ya. Sehingga pada satu titik di mana mungkin brand Intel itu tidak sepowerful dulu lagi gitu. Dan sekarang tuh making a comeback, which is itu yang menarik. Dan saya punya beberapa video tuh tentang Intel ya di channel saya gitu. Nah, sekarang kita masukin era baru nih, AI nih. Di mana itu kan landscape baru, persaingan baru bahkan gitu. Yang dulu saingannya Intel, sekarang bukan lagi saingannya Intel ketemu saingan baru lagi gitu ya. Yang tiba-tiba entah dari mana muncul aja tiba-tiba dan accelerate gitu percepatannya itu, dan nggak ada yang ngelihat itu gitu. Itu separuh hoki, separuh strategi juga kalau menurut saya ya gitu ya. Tapi itulah landscape-nya kita sekarang gitu. Nah, yang menarik justru ini mumpung ketemu oleh Pak Hari langsung ingin saya tanyakan gitu. Karena saya belum menemukan ketika saya coba-coba untuk riset ya. Kaitannya dengan strategi kompetisi, Pak. Jadi menyadari bahwa Intel perlu catch up. Ya, kalau dalam bahasa saya yang supaya agak lebih dramatik, Pak. Kalau konten nggak dramatik nggak seru kan, Pak ya. Jadi mengambil kembali tahtanya gitu. Kalau dalam bahasa dramatik ya, Pak ya. Tentu pasti ada strategi yang disiapkan oleh Intel, ya. Karena yang menarik adalah tadi saya sebutkan, ini landscape baru dengan AI. Ini permainan baru dengan AI. Use case-nya kan berbeda. Yang kemarin lewat lah, udahlah nggak usah dibahas lagi. Sekarang kita starting over dengan satu start line yang sama nih gitu. Itu kan opportunity gede kan gitu ya. Nah itu apa strategi yang Intel miliki, Pak, untuk not just catching up ya, tapi untuk menguasai tahta tadi itu kembali. There's a reason kenapa disebut Silicon Valley, by the way. Karena kan Silicon Valley di US, karena itu silicon kan, semiconductor, di mana semua inovasi ini berasal. Ujungnya dari situ kan, dari chip itu kan semuanya ya. Betul. Dan kalau zaman dulu nih, jadi semua yang bikin prosesor itu banyak sebenarnya, Mas Indrawan gitu ya. Kalau zaman dulu ada istilahnya real men have fabs. Mereka yang bikin chip harus punya pabriknya, gitu kan. Nah, terus berjalan ke sini muncul ada dua jalur nih. Ada yang punya pabriknya juga, Intel yang punya pabriknya. Gitu ya? Ada yang desain doang, istilahnya fabless. Pabriknya beda lagi nih, ya kan. Ada yang di TSMC misalnya, salah satu yang di sana. Nah, ini perkembangan ke dunia yang ada sekarang. Sekarang muncul AI yang ada di sini. Dan memang untuk Intel ini menjadi satu momentum untuk yang kita lihat sebagai titik balik untuk kita mengambil kembali leadership yang sudah ada. I mean, we're coming from the Silicon Valley, as we coming there. Nah, ada dua strategi besar yang kita lakukan. Jadi kita sebenarnya sekarang dalam proses bertransformasi internal ini. Itu yang pertama, CEO kita meluncurkan tahun 2021 ada strategi namanya 5 nodes in 4 years. 5 node dalam 4 tahun. 5 node ini adalah proses produksi atau 4 pabrik bagaimana memproses prosesor dengan dengan produksi dan manufaktur yang berbeda dengan teknologi depan. Dan hanya dalam 4 tahun. Dan ini suatu lompatan besar. Karena biasanya ini diperlukan kurang lebih 2 tahun. Untuk ini sekarang 4 tahun dikejar nih. Banyak yang dikejar. Itu satu. Yang kedua, bisnis dari AI ini adalah $40 miliar setahun. The whole TAM-nya yang ada is a big market, right? Dan salah satu yang kita lihat dari sini adalah kalau kemarin kita bikin pabriknya hanya untuk kita sendiri, kita punya strateginya IDM 2.0, Integrated Device Manufacturer, yang tadi semua kita bikin sendiri. Sekarang pabriknya kita buka, Mas Indrawan. Jadi anyone who wants to manufacture, silahkan. Selama mereka punya desain, kita bisa buat. Kita bisa buat. Dan ini akan merubah suatu mindset yang sangat besar sekali, yang asalnya semua itu teknologi proprietary khusus untuk buat kita. Kita buat jadi suatu dua bisnis yang berbeda. Satu Intel product, yang satu lagi Intel Foundry Services namanya. Ini yang dibuka untuk semua orang. Jadi ini menjadi internal client yang di sini. Ini salah satu transformasi yang kita lihat dari sisi bisnis. I mean, kalau di sini bersaing tentu secara produk, tapi kalau di sini kan semua orang bikin
di dunia ini hanya ada 3 company yang secara teknologi 3 nanometer ke atas bisa memproduksi untuk yang advance, ya kan? Samsung, TSMC, dan lagi Intel. Ini salah satu strategi yang kita lakukan sekarang untuk gaining that leadership back. So bisa jadi dalam sebuah laptop misalnya di situ tidak ada Intel Inside-nya, tapi sebenarnya itu diproduksi oleh Intel gitu ya. Tidak ada Intel Inside-nya, diproduksi oleh Intel. Ya, sekarang juga kan brandnya soalnya kan dia bukan pakai Intel kan gitu. Tapi pabriknya adalah Intel gitu kan. Ya. Oke. Aku sering dengar AI everywhere. Ada eventnya ya tahunan gitu. Dan sepengetahuan saya itu menjadi sebuah filosofi ya untuk Intel atau spirit untuk Intel gitu. Boleh nggak di enlightenment me gitu terkait dengan how do you mean by AI everywhere dan bagaimana AI everywhere itu mendikte strategi sampai kepada taktis teman-teman Intel di lapangan untuk gaining the leadership back tadi itu. Right, so jadi ada 2 layer begini ya. Yang pertama tadi secara produk saya cerita dari edge sampai ke data center cloud. Kita punya semua range. Jadi mau di ujung manapun kita ada di mana-mana. Oke. Everywhere di situ ya. Dari ujung-ujung ya, dari tangan si pengguna sampai yang nggak kelihatan ada di data center yang entah ada di mana gitu ya. Betul, gitu. Dan itu tentu awalnya dari sisi tadi yang di awal Mas Indrawan sampaikan. Sebenarnya AI itu udah di mana-mana, kita udah pakai. Nah, dari Intelnya kita ada di mana-mana. Secara infrastructure, physical hardware-nya ada di mana-mana. Ada, kita punya semuanya. Semua range. Yang kedua adalah sebetulnya secara philosophically kita mau bilang bahwa kita mau mendemokratisasi dari AI itu sendiri supaya AI ini bisa lari ke semua lapisan masyarakat. Jadi ini harus dibuat secara lebih transparan gitu ya, lebih ethical, lebih bertanggung jawab. Itu salah satu yang ingin kita capai. Dan ada 3 hal yang kita lakukan. Satu, secara teknologi engineering, AI-nya akan dibenamkan di semua lini produk. Kan? Kedua, kita akan buka software platformnya dengan yang secara open. Dan multi platform yang open untuk di industri supaya semua bisa bermain. Yang ketiga, ada effort bagaimana membangun trust terhadap teknologi ini. Karena trust ini menjadi satu penting untuk AI ini. Kepercayaan ini. Trust ini. Jadi 3 hal ini yang kita bangun untuk mewujudkan tadi AI everywhere. AI ada di mana-mana untuk itu. Tadi sempat menyebut trust, itu menarik ya. Aku izin untuk nanya sedikit tentang hal itu. Ketika itu bicara trust dalam AI, seringkali kan dikaitkannya sama data. Yes. Ya, jadi sumber datanya dari mana, penggunaan datanya seperti apa, kan gitu. Sementara kalau kita bicara Intel itu sendiri kan ini sebenarnya kan manufacturer dari sebuah chip ya. Jadi bukan bicara datanya gitu. So, how do you mean by trust? Yang tadi Bapak sebut trust itu dalam konteks Intel tuh apa, Pak? There's issue about privacy, there's issue about security. Jadi tapi bukan dalam konteks datanya, Pak ya. Jadi hardware-nya yang enabling secara keseluruhan dari sisi hardware itu harus ada trust. Kemudian tapi secara keseluruhan pemanfaatan AI sendiri harus ada trust-nya. So let's talk about dari source data dari sisi AI itu sendiri. Sekarang kan pertanyaannya gitu kan, pada saat mentrain suatu model dari sebuah AI, datanya dapat dari mana? Apakah data publik atau data proprietary? Ngambilnya izin dulu atau enggak? Itu kan ada isu dari batasan tentang trust pemakaian dari sisi privacy gitu. Kemudian yang lain tadi, data yang disubmit kepada aplikasi itu, apa yang akan dilakukan yang ada di sana. Secara keseluruhan, ini akan membentuk suatu tingkat kepercayaan nih, teknologinya mau dipakai sebagai apa. Nah ini hal yang lain lagi dari sisi aspek sosial. Pemakaian dari sisi AI ini sebuah teknologi yang kayak pisau bermata dua lah. Kalau udah lihat film Unknown nggak yang di Netflix? Aku belum tuh. You should. Okay, you should. I mean, di dalam satu episode itu dikasih lihat bagaimana AI kemudian melakukan permutasi formula untuk mencari obat, tapi juga bisa dibuat untuk mencari racun paling mematikan at the same time. Dan mereka melakukan ini ternyata ditemukan kombinasi racun yang sangat lethal dan kemudian dibuatlah papernya. Pemerintah Amerika sampai terbuka matanya buat ternyata AI ini bisa sedemikian bahaya ya. Dan once this is accessible to anybody, ini kan menjadi suatu isu. Sampai this kind of thing yang terjadi. Jadi teknologi ini harus dimanfaatkan sehingga bisa dipercaya dengan baik gitu. Saya rasa saya ketemu jawabannya begini, karena dalam benak saya selalu melihat Intel itu sebagai hardware producer ya. Jadi sebagai chip manufacturer as a hardware. Tapi ketika konteks AI everywhere tadi ternyata kan bukan cuma bicara tentang hardware, bahkan bukan
chip merek sendiri, tapi sebagai foundry tadi ya. Yes. Kita bisa producing other people's chip designs. Democratizing tadi. Exactly. So dan on top of that ada platform tadi, ada software juga di atasnya gitu. Betul. Yang mana enabling everyone untuk bisa lebih banyak bermain-main dengan AI-nya. Betul. Nah, sebagai enabler tadi, not just the hardware tapi juga software dan platform ya kan, tentu aja kan Intel harus jaga ini. Whoever yang akan menggunakan platform itu ya harus merasa secure. Ya, jadi konteksnya di situ ya. Jadi pertanyaan saya tadi, saya masih terpengaruh dengan bayangan saya Intel masa lalu. So everywhere jadi lebih clear bagi saya sekarang ya, bahwa we're not just a brand of certain chips. No. Bukan, tapi itu udah lebih luas lagi. Broader lagi. Yes, kita menjadi bagian dari industri itu tidak hanya menjadi satu pemain komponen, sebetulnya kita banyak sekali aspek yang ingin kita rangkul gitu di situ. Nah, yang lagi ramai sekarang juga itu adalah isu geopolitik, Pak. Yang mana mau nggak mau, suka nggak suka, pasti mempengaruhi produksi chip itu sendiri ya. Dari bahan baku, dari sumber daya manusianya termasuk di dalamnya gitu. Sejauh mana itu saat ini sudah atau punya pengaruh ke teman-teman Intel? Well, salah satu one of the reason kenapa kita membuka pabrik baru, karena kita kan buka pabrik baru di US, kemudian di Eropa adalah sebetulnya untuk balancing tadi sebetulnya dari sisi supply chain secara global. Jadi sekarang tidak ada ketergantungan dari salah satu negara geografis tertentu gitu di sana. Jadi ini salah satu effort kontribusi yang kita lakukan. Untuk menjaga balancing dari sisi supply, dari sisi komponen di industri gitu di situ. So artinya gini, sempat kan ada shortage of chips ya di beberapa waktu yang lalu lah ya. Gitu 2021-an tuh ya. Iya. Dan itu kan sebelum Gen AI rame ya. Yeah. Nah begitu Gen AI rame kan langsung ada worry lagi sih sebenarnya gitu. Sejauh mana supply dari chips itu bagus, karena ujung-ujungnya kan mau nggak mau orang pasti pakai. Dan kalau supply-nya sedikit, harganya mahal gitu. Kayak dulu mau beli PS5 aja susah banget, Pak. Saya ngantrinya kan lama banget itu, karena kan chipnya kurang. Zaman pada masa itu ya. Nah kan dikhawatirkan seperti itu. Sementara Gen AI itu gerakannya cepat sekali. Geopolitiknya juga lagi panas nih pada saat ini gitu. So artinya dengan strategi membangun production facility di beberapa geographical area itu udah cukup bisa meredam Pak ya efek. Ya betul. Itu karena tidak semua perusahaan bisa melakukan hal yang sama, Mas Indrawan. Untuk membuat satu pabrik itu kan diperlukan 10-15 miliar dolar hanya untuk buat satu pabrik loh. CEO kita selalu bilang we're building the largest factory to create the smallest thing in the world, gitu kan? Lucu ya. Di situ kan. Ini luar biasa gitu. Sebenarnya kalau Mas Indrawan bisa bayangkan, yang namanya chip itu kan satu rambut dibagi 10.000. Terus modelnya itu kan seperti diukir kan, dipahat dengan menggunakan laser. Jadi bisa dibayangkan seberapa rumitnya. Rambut dibagi 10.000. Ukurannya kecil banget gitu. Kecil banget. Dan itu harus diukir. Terus kemudian harus disusun sedemikian rupa. So, this is very sophisticated engineering yang dilakukan. Luckily Intel punya capacity untuk melakukan itu ya. Yeah, we've been doing this since day one. Since forever. Since Silicon Valley was invented in the first place ya Pak ya. Ini sedikit kaitannya dengan geopolitik, karena saya beberapa waktu yang lalu ada satu video saya tentang AI yang viewersnya cukup banyak Pak dibandingkan video-video saya tentang AI yang lainnya ya, yang masih kaitan dengan geopolitik gitu Pak ya. Jadi negara ini versus negara ini gitu. Setiap negara pengen punya AI-nya sendiri. Kalau dia nggak bisa bikin, beli gitu ya. Nah gitu. Nah itu kan ada dua aspek ya, aspek LLM-nya gitu ya. Jadi software side-nya atau yang hardware side-nya ya. Nah gitu. Melihat percaturan ini Pak gitu, how do you position yourself? Gimana Intel memposisikan dirinya, baik dalam konteks hardware-nya tadi ataupun dari software-nya tadi Pak, sehingga Intel ada dalam posisi yang terbaik untuk capturing opportunity di masa depan gitu. Tanpa khawatiran kalau misalnya GoPro sini nanti begini, GoPro sini nanti begini. Kan selalu ada pilihan seperti itu Pak ya gitu. I'm curious about that. So lokasi dari pabrik kita itu ada di US, ada Eropa, juga ada di Asia. Asia ini ada di Vietnam, satu lagi Malaysia yang di sini. Jadi secara itu aja securing sudah nyebar ya. Dan nyebar. So by the way, Malaysia adalah facility yang punya untuk advanced packaging.
dari sisi prosesor ini. Jadi kan prosesor itu kan ada wafer, kemudian tadi dibikin litografi, dibikin sana, kemudian dipotong-potong. Habis itu kan harus dirangkai menjadi satu prosesor ini. Ini salah satunya packaging tadi, teknologi packaging. Jadi banyak nih dari rangkaian pabrik ini tidak satu pabrik bikin di satu tempat, kita ada beberapa di sini. Dan ini juga untuk memastikan bahwa tadi secara supply chain juga kita bisa merata dan ada kapabilitasnya. Kalau dari sisi software tidak ada ketergantungan atau apapun Pak ya? Atau tadi kan secara pabrik kan hardware ya Pak ya? Ya, pabrik kan physically harus ada barangnya gitu. Kalau software is something you can do anywhere gitu. Artinya lebih simpel lah. Kalaupun nanti ada tidak terbatas secara geografis. Gitu. Oke, last questions. Mau melihat 10 tahun ke depan Pak. Ini kan yang menarik adalah kan sekarang tuh katanya kita hidup dalam sebuah dunia di mana kita nggak bisa ngelihat jangan 10 tahun gitu. Even next year, dalam konteks AI, kita aja nggak bisa kebayang akan seperti apa. Ya, everybody is talking about AGI ya, Artificial General Intelligence gitu. Itu aja kita nggak kebayang kayak gimana gitu wujudnya. Apalagi super intelligence dan sebagainya gitu ya. Betul. Nah, dalam konteks industri chip itu sendiri Pak, gitu. Walaupun mungkin agak susah ngebayanginnya gitu. But I will challenge you with these questions. If you are able to see like 10 years in the future, kalau Bapak bisa ngeliat 10 tahun ke depan gitu, industri chip itu sendiri Pak, itu akan seperti apa nanti pertumbuhannya, perkembangannya dan juga persaingannya Pak? Yeah, so I think kebutuhannya adalah diperlukan tuntutan dari pengguna adalah kalau bisa powernya lebih kecil, lebih cepat, lebih dekat segala macam. Jadi apa impact-nya ke depan gitu ya? Akan ada tuntutan di mana si model tidak harus membutuhkan parameter yang triliunan, tapi akan banyak sekarang muncul kan model ya justru ya small language model. Small language itu akan lebih banyak diperlukan gitu. Dan tadi disesuaikan juga dengan pengguna gitu. Penggunanya mungkin sekelas enterprise yang tidak perlu yang besar-besar gitu sana. Itu satu pertama. Kedua edge. Masuk yang ada di gadget itu tadi. Yang ada di gadget itu. Growth itu volumenya banyak sekali yang ada di situ secara growth gitu. Yang ketiga yang menarik sebetulnya 60% AI itu di running sebetulnya di data center. Yang hampir umum seperti sekarang, tapi dengan perbedaan kedepannya sudah migrasi dengan prosesor yang sudah ada AI-nya itu sudah bisa running. Jadi is much lighter, lebih dekat, lebih bisa dirangkul dan dipakai oleh semua orang. Nah ini yang kita lihat sebagai satu kesempatan untuk dari sisi Intel, dari sisi kita bahwa AI itu kalau bisa didemokratisasi seperti tadi, ke depan akan seperti itu. Jadi bisa lebih affordable to everybody to access, right? So and that will change everything. That will change everything. Once it's being democratized, gitu kan, kita semua bisa mengakses, kita semua bisa membuatnya, gitu kan. Nah, kalau AI itu kan basically ada 3 tahapan besar. Training. Habis training kayak atlet nih, wah dihajar gitu, dilatih, dia udah jago, fine tune lah dikit gitu ya. Sudah fine tune, udah nih tinggal dipakai. Nah, masing-masing ini kolamnya berbeda-beda. Nah, 60% itu beda dari sini dipakai. Kan tidak semua orang bikin kan. Justru orang akan memakai gimana makainya. So I think each of these punya opportunity masing-masing, tergantung nanti kita mau bicara. Kalau mau bicara nanti Indonesia mau di mana? Let's talk about that di segmen berikutnya. Fahri, makasih banget, very inspiring. Banyak kebuka saya tentang industri chip AI khususnya ya di dunia. Thank you so much. Makasih Pak. Sama-sama.